makin beriman, makin merdeka. Nah, ini mungkin intriguing. Intriguing itu mendorong orang untuk bertanya-tanya apa sih yang dimaksud. Tentu kita harus memahami dulu yang dimaksud dengan beriman itu apa, dan yang dimaksud dengan merdeka itu apa, supaya kita menjadi makin jelas. Nah, beriman itu insya Allah Bapak Ibu semua sudah familiar dengan istilah iman. Iman itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di situ. Tapi ketika kita beriman kepada Allah harus satu paket. Kalau satu paket, kalau Allah itu mengutus orang-orang, manusia-manusia atau seseorang untuk menyampaikan pesan kepada kita, kita harus percaya kepada utusan itu. Kalau Allah memberi wahyu berupa kitab misalnya, kita harus mengimani kitab itu, bahwa wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan lagi yang berupa malaikat, yaitu malaikat Jibril. Maka kita harus mengimani para malaikat, dan bahwa ajaran Allah itu dalam rangka membimbing kita agar kita berperilaku baik. Nanti kita akan mendapatkan tempat atau kehidupan yang lebih baik di akhirat. Nah, itu berarti kita juga harus mengimani hari akhir, dan bahwa semua kejadian itu diciptakan dan ditentukan oleh Allah, yang kita menyebutnya takdir. Nah, kita harus mempercayai takdirnya Allah. Jadi beriman di sini yang dimaksud adalah percaya dan meyakini akan kekuasaan Allah sebagai satu kesatuan, berikut apa yang berkaitan dengan Allah. Lalu yang dimaksud dengan merdeka di sini apa? Merdeka itu kan kadang-kadang kita bisa menerjemahkan sebagai freedom, kebebasan. Merdeka dalam arti kebebasan di sini ada, tapi tidak sepenuhnya, karena kebebasan itu bisa juga kebebasan melampiaskan nafsu. Maka yang kita pilih merdeka di sini bukan free atau freedom, tapi yang kita pilih merdeka di sini adalah independence. Mungkin lebih cocok kalau dalam bahasa Indonesia dengan kata mandiri. Nah, kita merdeka itu kan maksudnya kita ingin independen, mandiri, menentukan nasib kita oleh kita sendiri, menentukan bagaimana kita mengatur kehidupan kita, bagaimana kita mengatur sistem politik kita, sistem ekonomi kita, dan sebagainya. Itu kita sendiri. Kita tidak mau didikte atau dipaksa oleh pihak lain. Nah, oleh karena itu, hari ini adalah hari kemandirian, ya, yang kita seringkali menyebutnya hari kemerdekaan. Tapi dalam bahasa Inggris mungkin lebih cocok Independence Day, hari di mana kita menjadi independence, ya, kata benda ya. Karena kalau pakai kata sifat independent artinya harinya yang mandiri gitu, ya. Nah, saya meyakini bahwa kalau kita itu makin beriman, kita makin mandiri. Karena apa? Orang yang beriman itu dipenuhi dengan keyakinan yang mantap, dengan pedoman yang baku, sehingga orang yang beriman itu ketika berperilaku, dia akan mendasarkan perilakunya itu pada keputusan-keputusan yang didasari keimanan tadi. Karena apapun yang dia lakukan itu didasari keimanan, dan keimanan itu adanya pada diri sendiri, maka orang yang beriman mengambil keputusan selalu mandiri, tidak mau dicampuri oleh orang lain. Pokoknya maunya
aku sendiri. Bahkan lebih ekstrimnya, kemandirian orang yang beriman itu tidak dipengaruhi oleh surga neraka. Ya, karena kalau ada orang berperilaku dalam rangka kepengen tinggal di surga, berarti perilaku dia dipengaruhi oleh faktor luar. Atau kalau orang sholat karena takut neraka, berarti dia sholatnya dipengaruhi oleh faktor luar. Dia tidak mau dipengaruhi oleh faktor luar. Kita sholat karena keyakinan kita ini mencintai Allah. Kenapa mencintai? Ya karena memang Allah ini yang menghidupkan kita, yang memberi rizki kita, yang membimbing kita, yang melindungi kita. Maka kita menjadi bergantung pada Allah. Bergantung dalam arti kita membutuhkan supply dari Allah. Karena begitu generousnya, begitu murah hatinya Allah, maka kita menjadi mencintai Allah dan kita ingin menyatakan terima kasih kepada Allah. Nah, orang yang beriman melakukan apapun dalam rangka mengekspresikan cintanya kepada Allah, dalam rangka mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Allah. Dan cinta dan rasa syukur itu ada di dalam diri sendiri. Maka orang yang beriman melakukan apapun itu berdasarkan keputusan yang ada di dalam diri sendiri. Kalau dia terdorong untuk melakukan sesuatu, dorongan itu munculnya dari dalam diri sendiri. Ya kalau kita memakai istilah psikologi, internal motivation. Orang yang beriman melakukan apapun itu dasarnya internal motivation, motivasi yang dari dalam diri sendiri, tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Faktor luar itu termasuk ruangan, ruangan ini itu faktor luar. Tapi kita yang masih dipengaruhi oleh ruangan, ketika kita sholat misalnya di dalam masjid, yang masjidnya itu didesain sedemikian rupa sehingga membuat pikiran itu adem, terus sholatnya di situ khusyuk. Tapi ketika sholat di masjid lain, atau kebetulan sholat di tengah-tengah jalan tol atau di tengah padang pasir, pikirannya sudah beda, konsentrasinya sudah beda, khusyuknya sudah beda. Kalau orang yang makin kuat imannya, dia sholat dimanapun kualitasnya sama. Ditunggui oleh orang tua, ditunggui oleh mertua atau tidak, sama saja. Itu karena semuanya sudah ditentukan oleh faktor dalam. Ya, jadi saya coba ulangi dengan bahasa yang lebih sederhana. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan bisa melaksanakan keimanannya dengan baik akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Makin kuat keimanan seseorang, makin besar pula kemungkinannya dia menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti kemandirian atau independence dalam mengambil keputusan untuk memilih cara hidup tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari orang lain atau pihak luar. Dia, orang yang beriman, akan bertindak sesuai dengan dorongan dari dalam diri sendiri atau internal motivation, dan sesuai dengan keyakinan sendiri untuk menggapai suatu tujuan yang mulia. Menggapai suatu tujuan, ya karena kita manusia berakal, karena kita diberi akal, kita mampu berpikir tentang masa depan. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi di masa depan, tapi kita bisa memperkirakan what may happen in the future, apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dan kita karena punya akal, memahami bahwa apa yang kita lakukan sekarang
akan berpengaruh terhadap nasib kita di masa depan. Kalau memikirkan masa depan itu butuh kecerdasan. Kita melatih diri dengan melihat fakta sekarang. Fakta kita sekarang, seperti sekarang ini, ya apapun keadaan kita masing-masing, itu adalah hasil atau akibat dari apa yang kita lakukan di masa-masa lalu. Jadi, nasib kita, keadaan kita sekarang ditentukan oleh perilaku kita sendiri di masa lalu. Jadi masa lalu mempengaruhi sekarang. Terus kita beranjak ke masa depan. Apa yang kita lakukan sekarang akan mempengaruhi nasib kita di masa yang akan datang. Dan orang yang beriman, kalau berbicara masa depan, itu tidak terbatas hanya sampai dengan di hari tua. Tetapi orang yang beriman itu karena mengimani kehidupan di akhirat, maka yang dimaksud dengan masa depan bagi orang beriman termasuk kehidupan di alam akhirat nanti. Nah, orang yang beriman tentu betul-betul menyadari dan meyakini bahwa dia telah diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta. Maha Pencipta itu Al-Khaliq, dan dikendalikan oleh Allah yang Maha Pengatur. Istilahnya Ar-Rabbu, ya, Rabbun. Dan dia meyakini bahwa dia diberi makan oleh Allah yang Maha Pemberi, Ar-Razzaq. Dan dia yakin dia diasuh oleh Allah yang Maha Penyayang, Ar-Rahman. Dan dia juga meyakini bahwa dia dilindungi oleh Allah yang Maha Pelindung, Al-Hafidh. Dan diarahkan, hidup ini diarahkan oleh Allah yang Maha Pembimbing, Al-Hadi, yang Maha Memberi bimbingan. Nah, orang semacam ini pasti merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala pemberiannya. Dan karena itu dia akan sangat mencintainya, mencintai Allah. Dan cintanya kepada Allah jauh lebih besar daripada cintanya kepada siapapun, kepada apapun. Bahkan orang yang paling kuat imannya tidak akan mencintai suatu atau seseorang siapapun kecuali kepada Allah. Jadi hatinya, cintanya hanya kepada Allah. Kenapa hanya kepada Allah? Iya, karena hati kita satu. Hati kita satu, kapasitas mencintai secara penuh itu yang satu. Kalau mendua, itu kapasitasnya nggak cukup. Maka orang yang mendua cintanya itu biasanya tertimpa penyakit konflik atau pertentangan di dalam diri sendiri antara keinginan ke A atau keinginan ke B, ingin ke barat dan juga ingin ke timur. Itu orang yang dalam hatinya cintanya mendua, karena cinta itu mendorong seseorang untuk taat. Nah, kalau kita mencintai istri, mencintai suami, dia cenderung taat kepada suami. Kalau suami mencintai istri, maka suami cenderung akan taat kepada istri. Jadi cinta itu berpengaruh terhadap motivasi, terhadap dorongan diri seseorang. Nah, rasa syukur dan rasa cinta ini akan mendorong dia dari dalam diri sendiri, yang kita sebut internal motivation tadi, tanpa paksaan dari siapapun juga, termasuk tanpa paksaan dari Allah. Jadi kalau kita sholat masih takut dimasukkan neraka oleh Allah, berarti masih terpengaruh. Masih terpengaruh. Boleh nggak aku sholat karena takut neraka? Boleh, tapi kualitasnya masih di bawah. Kalau orang yang kualitasnya lebih tinggi, udah nggak peduli surga, nggak peduli neraka. Karena surga dan neraka itu faktor luar. Ya. Jadi rasa syukur dan cinta kepada Allah ini akan mendorong kita yang beriman dengan dorongan dari dalam tanpa paksaan dari siapapun juga
untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri karena cintanya tadi, dan bahkan selalu berusaha dekat dengan Allah. Karena ingin selalu dekat dengan Allah, maka dia akan selalu berusaha melakukan apapun yang disukai oleh Allah. Nah, seperti kalau kita ingin disukai oleh ibu, maka caranya gimana? Lakukan apa yang disukai oleh ibu. Jangan lakukan apa yang tidak disukai ibu. Nah, jadi kalau kita mencintai Allah, kita ingin dekat kepada Allah, dan kita berusaha untuk melakukan apapun yang disukai oleh Allah. Pada saat yang sama, karena orang yang beriman itu tidak ingin jauh dari Allah, maka dia tidak akan pernah mau melakukan sesuatu apapun yang dibenci oleh Allah. Karena yang dibenci oleh Allah itu akan menjauhkan dia dari Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu disukai oleh Allah atau dibenci oleh Allah? Gampang. Kalau Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, pasti itu disukai oleh Allah. Kalau Allah melarang kita melakukan sesuatu, maka yang dilarang itu pasti dibenci oleh Allah. Maka kalau ingin dekat dengan Allah, caranya paling gampang adalah sudahlah, lakukan apa yang diperintah oleh Allah, tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Dengan demikian, apapun yang dia lakukan, dia melakukannya betul-betul atas kemauannya sendiri, tanpa campur tangan atau paksaan dari orang lain. Nah, orang yang beriman semacam ini mengetahui bahwa hubungan yang paling dekat antara dia dan Allah adalah pada saat dia bersujud. Kenapa? Karena pada saat bersujud, dia rela menaruh bagian dari tubuhnya, dari dirinya sendiri yang dianggap mulia, yaitu wajah, atau dalam hal ini dahi. Yang dimuliakan itu oleh setiap orang, oleh setiap individu, ditaruh di tempat yang paling rendah, yaitu di lantai. Ini menjadi bukti bahwa orang yang beriman itu menghormati Allah secara maksimum. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya adalah pada saat dia sujud. Maka perbanyaklah memohon di situ, perbanyak berdoa, karena saat itu sedang dekat dengan Allah. Kalau sedang dekat, maka permintaannya kemungkinan dikabulkan itu sangat besar. Nah, orang yang tidak ingin dekat dengan Allah, kalau sujud itu ya hanya nempel sebentar, duduk, berdiri, baca pun tidak, karena dia tidak ingin dekat dengan Allah. Nah, orang yang betul-betul beriman itu menghormati Allah sampai level yang maksimum. Karena itu dia berusaha memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak sujud dalam rangka menyenangkan atau mencari ridho Allah, sehingga sujudnya berpengaruh terhadap perilakunya sendiri. Karena sering sujud itu merendahkan diri di hadapan Allah, maka impact-nya adalah dia akan rendah hati terhadap orang lain. Rendah hati dengan penuh kasih sayang terhadap orang lain. Dia sujud bukan karena takut, tapi karena ingin disukai Allah. Ini berarti dia sujud dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari luar. Dia sujud dan sholat bukan karena ingin masuk surga, dan bukan karena takut neraka, tapi dia sujud dan sholat karena rasa syukur dan cintanya kepada Allah. Coba, firman Allah menggambarkan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian, bagaimana perilaku orang yang menyertai Muhammad? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang yang menyertai Muhammad, apakah pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup maupun sekarang, itu sikapnya tegas terhadap orang lain.
terhadap orang yang tidak beriman, tegas dia. Tapi terhadap sesama mukmin, ruhama'u bainahum, saling menyayangi. Tarahum ruk'an sujjada yabdahuna fadlan min Allah wa ridwana. Kamu melihat mereka itu ruko sujud. Ini berarti rajin sholat. Mereka rajin sholat dalam rangka mengharapkan karunia dari Allah dan ridhonya. Ridho itu rasa suka dan puas. Rasa suka dan puas dari Allah yang dicari. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Karena dia rajin rukuk dan sujud menghormati Allah, maka tanda rukuk dan sujudnya itu akan tampak di wajah mereka. Tanda rukuk dan sujud nampak di wajah. Ini artinya perangainya. Bukan lalu jidatnya berwarna hitam. Enggak, bukan. Berwarna hitam, tapi kalau dia bengis, apa artinya? Tapi perangainya itu penuh dengan kasih sayang sebagai bekas dari sujud tadi. Nah, orang yang demikian itu mengetahui bahwa dia akan disukai atau diridhoi Allah jika dia selalu berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Jadi melakukan apapun dalam rangka terima kasih kepada Allah. Nah, kalau dia berterima kasih kepada Allah, mereka tahu bahwa mereka itu diridhoi oleh Allah. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, maka niscaya Allah akan ridho kepadamu karena syukur tadi. Jadi, kalau kita kepingin dicintai oleh Allah, melatih diri dengan perasaan itu, tanamkan rasa terima kasih. Rasakan gratitude, dikembangkan rasa gratitude, sehingga kita grateful, kita berterima kasih atau merasa bersyukur kepada Allah. Saya memakai istilah grateful karena di antara kita lebih mengenal dan lebih memahami arti grateful daripada syukur. Nah, ya, boleh baik rasa terima kasih, rasa bersyukur atau grateful. Nah, orang yang betul-betul beriman itu betul-betul menyadari bahwa Allah telah memberinya banyak kenikmatan. Kenikmatan itu berupa antara lain kehidupan di dunia. Apa artinya kehidupan? Kehidupan itu kan kesempatan. Kesempatan untuk mengabdi kepada Allah, kesempatan untuk mendapatkan rezeki, kesempatan untuk menikmati makanan, kesempatan untuk menikmati hubungan antara dua manusia. Ya, hubungan antara dua manusia ini tidak harus laki perempuan, tidak harus hubungan birahi. Ya. Kita tuh kalau ketemu di sini aja, ketemu sama meskipun sama-sama di Zoom, tadi saling menyapanya itu kan terasa kasih sayang. Dan kita diberi oleh Allah kesehatan. Kesehatan ini artinya banyak sekali. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun yang baik. Dan kita juga diberi rezeki oleh Allah. Ditambah lagi berbagai kenikmatan yang sifatnya ruhani. Masya Allah, kenikmatan ruhani ini tidak tampak tetapi terasa indah sekali. Nah, orang yang beriman juga menyadari peran orang tua. Kenapa? Karena orang tua kita telah merawat kita, telah mendidik kita, telah membimbing kita, sehingga orang tua kita itu membuat kita kenal dengan Allah. Banyak orang yang tidak kenal dengan Allah karena orang tuanya tidak memperkenalkan Tuhannya. Oleh karena itu, kita mesti berterima kasih kepada Allah. Kita mesti berterima kasih kepada Allah sebagai sumber kenikmatan, dan kita juga berterima kasih kepada kedua orang tua sebagai perantara yang menyampaikan kenikmatan tadi kepada kita. Firman Allah, "Wawasainal insana biwalidayhi." Aku nasihati manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Coba hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandung lemah di atas lemah. Artinya lemah sekali, makin hari makin lemah. Bagaimana tidak lemah bayinya mungkin 3 kilo atau 3,5 kilo, tetapi kan ada air ketubannya, ada plasentanya, sehingga orang yang hamil itu bobotnya bertambah banyak dan dia tidak bisa naruh, selalu dibawa terus. Setelah lahir harus menggendongnya, menyusuinya. Wa fisaluhu fi amain. Kalau dia menyusui dengan sempurna, maka dia menyusuinya dalam 2 tahun. Betapa hidup kita bergantung pada orang tua kita pada saat seperti itu. Kalau kita tidak disusui saja dalam beberapa hari, mati kita. Kalau kita tidak dibimbing, kita tidak tahu apa-apa. Karena kita begitu lahir, pengetahuan kita nol. Semua orang lahir tidak tahu apa-apa. Orang tua kita yang memberi pelajaran pada kita. Sampai kita bicara pun juga yang ngajari orang tua kita. Oleh karena itu Allah menganjurkan ushkurli wali walidaik. Berterima kasihlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu sebagai perantara ilayal masir. Tapi ingat bahwa suatu saat kalian akan kembali kepadaku. Nah, orang yang beriman itu merasa bahwa kenikmatan dari Allah begitu banyak sehingga dia menghitung saja tidak mampu. Apalagi mensyukurinya dengan syukur yang sepadan dengan kenikmatan itu. Betapa banyak. Nah, kita nggak mungkin bisa menghitung. Misalnya, kita diberi mata sehat. Ya, mata sehat kelihatannya hanya satu, tetapi di mata kita itu ada lensa. Lensa itu mesti bisa mengembung, bisa mencekung. Kalau dia tidak bisa fleksibel semacam itu, akan jadi masalah. Di mata kita ada otot yang bisa menarik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, sehingga kita bisa mengarahkan pandangan kita ke arah yang berbeda. Kalau otot itu, ototnya banyak, satu aja yang putus atau menjadi kaku, sudah jadi masalah. Mata kita juga butuh cairan. Kalau cairan itu mengering, tidak keluar lagi, perih rasanya. Jadi di dalam mata, bola mata itu, kenikmatannya begitu banyak yang kita tidak bisa menghitung. Apalagi bagian-bagian yang lain juga, seperti jantung kita dan sebagainya. Oleh karena itu, kita keterlaluan kalau tidak mau berterima kasih kepada Allah. Kita berterima kasih, kita habiskan waktu kita, terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu belum memadai dengan jumlah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Apalagi kita mengucapkan alhamdulillah hanya sekali sehari. Wah, belum apa-apa. Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberi kalian apa yang kalian minta. Seringkali kita nggak usah minta, kita minta minum, dikasih air. Terus airnya susah, dikasih hujan dan sebagainya. Makanan, tanaman, kita butuh nasi, padi yang membuat tumbuh juga Allah, yang membuat berbuah juga Allah. Jadi kita butuh apa, dikasih oleh Allah. Jadi min kulli ma sa'altum, apapun yang kalian minta ini baik kita ucapkan maupun tidak, yang kita butuhkan semuanya dikasih oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung kenikmatan Allah yang kamu rasakan, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, innal insana ladzalumun kafar. Manusia ini betul-betul menganiaya dirinya sendiri karena tidak tahu diri telah disayangi oleh Allah dan dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Kafar itu jamak dari kafir. Kafir bisa berarti
mengingkari keberadaan Allah. Kafir juga berarti tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, kafir di sini lebih cocok dengan tidak mau mensyukuri kenikmatan dari Allah. Lagi, karena orang yang beriman itu merasa tidak mampu bersyukur yang sepadan dengan kenikmatan yang dia terima, maka ia mohon bimbingan Allah. Bagaimana cara bersyukur yang memadai, dan bahkan memohon kepada Allah agar membimbingnya untuk selalu berperilaku yang baik, yang sesuai dengan ridhonya. Ya, kalau kita punya teman saja yang tiap hari ngasih kita, teman kerja, setiap hari dia bawa makanan, kita diberi. Kalau dia pergi keluar kota, dia bawa oleh-oleh. Kita benar merasa bahwa, wah, kamu ini betul-betul murah hati. Aku tidak tahu deh bagaimana cara aku berterima kasih kepadamu. Itu pemberian teman saja yang sebatas hanya segitu. Kita tuh sudah merasa, aku gak tahu deh bagaimana cara berterima kasih. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah memberi kita jauh lebih banyak daripada suami kita, lebih banyak dari orang tua kita, lebih banyak dari teman-teman kita. Maka orang yang menyadari itu seperti digambarkan oleh Allah, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, sehingga ketika seseorang itu mencapai umur kuatnya, asyuddah itu, jadi kita itu kan dari lemah menjadi makin kuat. Nah, topnya itu pada umur 40. Ketika dia umur 40, dia menyadari betapa banyak kenikmatan yang diterima dari Allah. Lalu dia mengatakan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Tuhan, tunjukilah aku bagaimana aku harus mensyukuri kenikmatan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Begitu banyak, aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih yang pas. Terima kasih atas pemberian-Mu kepadaku langsung maupun pemberian-Mu kepada kedua orang tuaku. Karena kedua orang tua itu yang menjadi perantara sampainya kenikmatan kepada kita. Terus konsekuensinya ada janji dari orang itu. Janji berangkat dari rasa terima kasih. Wa an a'mala salihan tardah, dan tunjukilah saya agar aku bisa berperilaku baik yang Engkau ridhoi. Jadi kepinginnya Allah ridhoi, kita berperilaku baik yang disukai oleh Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan juga jadikan anak cucuku sebagai manusia-manusia yang soleh, yang baik. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguh aku kembali kepadamu dan aku tunduk patuh kepadamu. Nah, ketika orang yang beriman itu melakukan sesuatu kebaikan, itu kan tadi dia merasa bersyukur dan dia kepingin berperilaku sesuai dengan yang disukai oleh Allah. Nah, ketika dia melakukan kebaikan itu, dia melakukannya bukan karena dorongan dari luar. Dorongan dari luar itu misalnya kepengen pamer, wah ada bos nih, terus menampakkan cara kerja yang baik. Kita ini kan biasa kalau tidak ada bos masuk ruangan kita kerja dengan santai, dengan ngobrol, bercanda begitu. Tapi begitu atasannya masuk, seolah-olah semuanya rajin bekerja. Nah, itu rajin bekerja karena faktor luar. Orang yang betul-betul beriman itu melakukan segala sesuatu bukan karena faktor luar, tapi betul-betul dari dalam. Apa itu? Dalam rangka mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Allah. Itulah makanya orang yang bersyukur kepada Allah ketika sholat malam itu, dia merasa ingin menyatakan terima kasihnya dan merasa banyak bersalah, sehingga seringkali orang semacam itu menangis sendirian tanpa ada orang lain yang menyaksikannya. Nah, orang yang semacam ini
adalah orang yang merdeka yang sebenarnya. Karena apa? Dia melakukan segala sesuatu itu semuanya ke atas kehendak dirinya sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Merdeka. Ya. Jadi kalau orang yang masih berbuat sesuatu karena orang lain, misalnya orang karena punya kepentingan politik, lalu kalau ketemu kingmaker, wah hormatnya luar biasa. Terus kalau sudah waktunya sholat, ada dia di situ, dia mau meninggalkan sebentar sholat, nggak berani. Wah, ntar nggak enak, dia masih ada di sini menemani, padahal dia tidak sholat. Ya akhirnya dia ikut-ikut tidak sholat. Berarti perilaku dia didikte oleh kehadiran kingmaker tadi. Nah, kalau orang yang betul-betul beriman, dia melakukan kebaikan bukan karena ingin apa-apa, bahkan tidak karena ingin surga. Karena surga itu termasuk faktor luar. Dia melakukannya bukan karena takut neraka, karena neraka juga termasuk faktor luar. Dia melakukannya karena terdorong dari dalam, yaitu rasa cintanya kepada Allah. Dan dia menganggap ridhonya Allah jauh lebih besar artinya daripada surga dan daripada apapun. Seperti firman Allah, Allah menggambarkan tentang orang yang beriman itu akan masuk surga. Ya? Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Allah berjanji kepada orang mukmin laki maupun perempuan akan diberi kesempatan tinggal di surga, di kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di sana dan mereka akan tinggal di rumah-rumah yang bagus di surga Aden. Setelah menceritakan tentang surga yang semacam itu, Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar. Jadi poin saya di sini, ridhonya Allah itu lebih besar daripada surga. Maka kalau kita beribadah, udah cari ridhonya Allah saja. Kamu nggak mencari surga, kalau Allah ridho pasti dimasukkan surga. Kamu nggak takut neraka, kalau Allah ridho kepadaku, tidak mungkin aku akan dimasukkan ke neraka. Jadi surga dan neraka kalah pentingnya dibanding dengan ridhonya Allah. Nah, kalau kita bisa seperti itu keuntungan yang besar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah keuntungan yang besar. Lalu bagaimana kalau orang beriman itu bersedekah? Nah, ketika bersedekah pun orang yang beriman itu tidak mengharapkan apa-apa dari orang luar, termasuk dari orang yang diberi. Dia memberi tidak ada keinginan supaya dibalas. Bahkan tidak punya keinginan untuk dia mengatakan terima kasih. Dia bilang terima kasih atau tidak bukan urusanku. Urusanku, aku diperintahkan oleh Allah menolong orang yang sedang kesulitan. Dia kesulitan keuangan, aku punya kelebihan keuangan, aku bantu. Aku nurut kepada Allah, aku ingin disukai oleh Allah. Maka orang itu terima kasih kepadaku atau tidak, aku tidak punya urusan. Itu urusannya dia dengan Allah, gitu. Ya, jadi kita nggak usah mempedulikan itu. Kalau masih peduli itu berarti kita ketika memberi masih ada keinginan yang datangnya dari luar. Nah, orang yang betul-betul tulus itu mengharapkan hanya ridho dari Allah. Jadi kalau diucapkan itu seperti yang digambarkan oleh Allah di surat Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi kamu makan hanya karena ingin mencari ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Aku tidak mengharapkan darimu baik berupa balasan ataupun terima kasih. Tentu ini kalau diucapkan, kita tidak perlu mengucapkan itu. Udah dalam hati saja. Aku memberi ini
karena diperintah oleh Allah, aku ingin disukai oleh Allah. Dia membalas atau tidak terserah. Kalau kita habis memberi orang, apalagi kalau memberinya rutin setiap bulan, ya, setiap bulan ngasih dia entah beras, entah duit, begitu. Terus kalau disuruh tidak mau, dan oh, giliran pas tanggalnya butuh beras saja datang ke rumah, merengek-rengek, tapi disuruh nyapu aja, bantu nyapu nggak mau. Itu berarti masih pamrih, nggak, tidak usah pamrih dari orang yang kita beri. Jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah tidak akan melakukan suatu apapun karena orang lain, misalnya karena ingin dipuji orang lain. Hanya orang munafik yang berbuat baik karena ingin dipuji oleh orang lain. Jadi kalau berbuat baik ingin pujian, tandanya berbuat itu bukan karena Allah, tetapi karena orang itu. Nah, orang semacam ini disebut munafik karena lahiriahnya seolah-olah dia berbuat karena Allah, tapi di hatinya dia berbuat untuk pujian dari orang lain. Ya, maka namanya munafik karena lahiriahnya dan batiniahnya beda. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang munafik itu berusaha menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah nanti membalas. Menipu Allah gimana? Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Ketika salatnya ogah-ogahan, hanya karena ingin pamer saja. Nah, ada bos nih, terus dia sholat di masjid itu. Nah, karena dia sholatnya karena bos, ya bos kan nggak tahu dia baca dengan baik atau tidak. Ya, dia sholatnya asal kelihatan sholat aja. Karena yura'unan nas dalam rangka pamer. Ya, saya cerita karena ada bos itu, ada suatu perusahaan yang lapangan kerjanya itu karena bergantung pada natural resource di hutan yang kemudian dibuat kompleks perumahan. Nah, di kompleks perumahan itu ada 3 masjid. Nah, kepalanya kompleks itu, general manajernya itu rajin sholat. Nah, kalau di waktu hari jam kerja, dia sholatnya di masjid yang utama yang besar. Tapi kalau maghrib, isya, subuh, dia pindah-pindah ke masjid yang lebih kecil, yang satu atau satunya. Nah, itu karyawannya yang tinggal di situ, lalu wah, bos lagi sholat di sini nih, dia rajin. Memang dia kalau ketika general manager itu ada di situ, karyawan pada rajin ke masjid. Tapi sebagian rajinnya ke masjid karena bosnya yang dulu tidak rajin di masjid, ya mereka santai-santai aja. Nah, ya kan lebih baik ya pada tahap-tahap awal oke lah, tapi mesti melatih diri sampai tidak ada keinginan itu, ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Orang munafik itu bisa ditengarai ketika sholatnya berdirinya aja kelihatan ogah-ogah, body language-nya kelihatan. Yura'una nas, dalam rangka pamer. Nah, karena orang lain tidak tahu, dia bacaannya dia nggak baca, atau kalau tahu baca sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Ya. Kalaupun orang munafik itu mau bersedekah, dia melakukannya dengan perasaan terpaksa dan tidak suka mengurangi hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Jadi kalau melihat politisi yang suka korupsi, suka memberi, lihat aja. Yang diberi itu kan orang-orang yang dia punya kepentingan. Misalnya kepentingannya supaya nanti memberi vote kepada dia. Kalau tidak ada kepentingan itu,
nggak bakal itu keluar duitnya. Ya. Wa ma mana'ahum, karena mereka itu sedekahnya bukan karena Allah tapi karena yang lain, maka Allah tidak mau menerima sedekah orang yang seperti itu. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidak menghalang-halangi mereka untuk diterima sedekahnya kecuali karena mereka sebenarnya mengingkari Allah dan Rasulnya. Bersedekah bukan karena Allah dan Rasulnya itu kan sama dengan mengingkari. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala, mereka tidak melakukan sholat kecuali bermalas-malasan. Wala yunfiquna illa wa hum karihun, mereka tidak bersedekah kecuali karena terpaksa dan tidak suka mengeluarkan sebagian hartanya. Nah, ya, kalau orang yang beriman benar itu karena keyakinannya bahwa hanya Allah lah yang maha perkasa dan maha pelindung, maka orang yang betul-betul beriman tidak akan mempunyai rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan ini juga arti kemandirian. Nah, orang yang betul-betul beriman nggak takut kepada siapapun, hanya kepada Allah saja. Nah, orang yang semacam ini kalau ke masjid itu betul-betul karena ingin ke masjid. Dilarang, enggak, aku butuh ke masjid. Nah, kita saksikan dulu waktu COVID di bulan-bulan pertama. Itu kan banyak masjid ditutup. Tapi ada saja orang-orang yang berusaha untuk masuk ke masjid dengan satu cara, kemudian sholat jamaah di situ. Supaya mereka sholat, dan ternyata mereka yang rajin seperti itu nggak ada yang kena COVID. Karena apa? Orang sholat itu kan bersih. Dia sudah menjaga kebersihannya sendiri, mandi bila perlu, kemudian wudhu, itu kan bersih. Ketika bersih, berkumpul nggak boleh. Tapi ke pasar dibiarkan aja. Itu ada di satu kota di Jawa Tengah, ada masjid yang berdampingan dengan pasar. Ketika waktunya sholat, adzan dan sebagainya, didatangi petugas keamanan, disuruh nutup. Nah, pengurus masjid bilang, lihat itu sebelah pasar. Kenapa kamu nggak tutup? Bersihan mana orang yang pergi ke masjid dan orang yang pergi ke situ? Tempatnya, bersihan mana lantainya masjid dan lantainya pasar? Akhirnya dibiarkan saja. Nah, jadi kadang-kadang ada usaha-usaha untuk menghalang-halangi orang Islam melaksanakan ibadahnya. Tapi orang yang betul-betul beriman itu nggak takut, ditakut-takuti nanti kena COVID. Kita sudah hati-hati kok, gitu. Ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salati wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Yang mau meramaikan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mau menegakkan salat, mau membayar zakat. Terus poin saya di paling akhir, walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu contoh orang yang takut hanya kepada Allah sehingga tidak takut akan dihukum atau bahkan disiksa oleh penguasa yang zalim. Di mana-mana, kapan saja selalu ada penguasa yang zalim yang ingin menghalang-halangi orang mukmin melaksanakan keimanannya. Selalu ada. Nah, ini pada zaman Ashabul Kahfi. Pada zaman Ashabul Kahfi itu, kalau ada orang beriman kepada Allah, itu akan dihukum, bahkan disiksa. Itu orang yang betul-betul beriman nggak takut. Digambarkan oleh Allah, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Kami teguhkan hati mereka. Jadi orang yang beriman itu hatinya teguh. Mereka berdiri lalu mengatakan, Tuhan kami adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kami tidak mengabdi kepada siapapun selain Dia. Dia hanya satu-satunya Tuhan. Kalau kami mengakui Tuhan selain Allah,
maka kami telah melakukan perbuatan dosa yang menyimpang dari kebenaran. Nah, yang mau menyatakan begini, meskipun ada risiko dihukum, itu nggak takut. Artinya merdeka, nggak apa-apa. Dan Ashabul Kahfi tetap aja bukan lalu terus seperti itu, tidak berusaha untuk mencari keselamatan. Dia mencoba tinggalnya tidak di rumah tapi di gua. Contoh lain yaitu para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka karena betul-betul beriman, mereka tidak gentar ketika diberi kabar bahwa sejumlah besar pasukan musuh dari Makkah dan Taif itu akan segera datang menyerang mereka. Mereka ditakut-takuti. Mereka tidak takut. Karena apa? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Perkasa, Tuhanku akan menjaga, akan melindungi kami. Nah, digambarkan oleh Allah di surat Ali Imran. Alladzina qala lakumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Ada orang yang jika diberitahu oleh orang lain, tuh musuh-musuh lagi bergabung, lagi mengumpulkan pasukan itu, ya banyak sekali. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Kamu gak takut? Mati kamu nanti kalau diserbu oleh mereka. Makin takut gak mereka? Enggak. Fazadahum imana, bahkan imannya makin kuat. Terus makin kuatnya gimana? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah cukup bagi kami dan Allah adalah wakil atau pelindung yang paling baik. Memang betul saat itu terus tentara dari Makkah dan Taif datang sejumlah 10.000, jumlah yang tidak tertandingi oleh orang-orang Islam yang mengungsi ke Madinah. Mereka begitu pasrah. Akhirnya Allah menurunkan malaikat dan Allah menggerakkan angin dengan kencang sekali sehingga debu-debu di padang pasir itu berterbangan masuk ke mata mereka pada sakit, lalu mereka pulang, tidak jadi perang. Nah, orang-orang yang beriman karena merasa merdeka dalam menentukan nasibnya sendiri, tidak akan tunduk kepada siapapun jika diperintahkan atau dipaksa untuk mencabut keimanannya. Tidak akan mencabut keimanannya, tidak akan mundur. Orang begitu beriman, tidak akan mundur. Karena mereka yakin bahwa keimanannya itulah yang akan menyelamatkannya ketika menghadap Allah kelak. Ini juga tercermin pada sikap para pemuda penghuni Gua Kahfi. Ketika mereka terbangun, mereka lapar, lalu coba deh salah satu di antara kita ini ada pergi ke kota mencari makanan, ini duitnya, tapi hati-hati ya. Nah itu mereka fab'athu ahadakum min wariqikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf. Coba cari makanan yang baik, tapi hati-hati ya, hati-hati. Wala yush'iranna bikum ahada, jangan sampai ada orang siapapun yang mengenali kita, mengenali bahwa mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Nanti innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Kalau mereka mengetahui keberadaan kita ini, maka mereka akan merajam kita. Merajam itu artinya mereka diikat kemudian dilempari batu sampai mati. Au yu'idukum fi millatihim, atau memaksa kita untuk kembali ke agama mereka. Nah, kalau sampai kita kembali ke agama mereka, walan tuflihu idan abada, kita tidak akan selamat selamanya. Jadi mereka tidak gentar. Ternyata mereka tidak tahu bahwa mereka tidur itu selama 300 tahun. 300 tahun itu pemerintahan sudah ganti. Raja yang zalim sudah nggak ada, sudah diganti pemerintahan yang beriman. Maka orang-orang itu justru kagum
dan menghormati keberadaan mereka. Bandingkan berbeda dengan penduduk asli Mesir yang takut dipenjara atau dihukum oleh Raja Fir'aun jika mereka tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan, siapa yang tidak mau mengakui masuk penjara. Nabi Musa pun juga diancam seperti itu. Nah, ada saja di dunia ini yang penguasa kalau ada orang mau melaksanakan agamanya dengan baik, dipersulit, dipukuli, dipenjara, bahkan dibunuh. Karena mereka yang membunuh, mereka cuci tangan, membuat rekayasa alasan bahwa mereka menyerang. Padahal tidak mungkin, logikanya tidak masuk akal kalau dikatakan mereka itu menyerang. Sehingga orang-orang Mesir asli itu tidak berani beriman karena takut dihukum oleh Fir'aun. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa millatihim ay yaftinahum. Yang beriman, yang mengimani Nabi Musa hanya turunan kaumnya aja, Bani Israel. Orang-orang Mesir asli pada nggak mau. Karena apa? Ala khaufin min fir'auna wa malaihi. Karena takut kepada Fir'aun dan pengikutnya. Takut apa? Ayaftinahum, kalau disiksa. Wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Sungguh Fir'aun itu sombong di muka bumi dan dia melampaui batas. Dari uraian tersebut bisa kita fahami bahwa orang-orang yang beriman sangat anti penjajahan, sangat anti pemaksaan dari luar. Pemaksaan dari luar itu artinya penjajahan. Karena penjajahan berarti merebut hak seseorang atau hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Maka kita bisa saksikan sejarah bahwa yang menentang penjajah adalah orang-orang dan kelompok-kelompok yang imannya kuat, seperti Imam Bonjol, Diponegoro, dan sebagainya. Jadi orang Islam itu maunya merdeka, tidak mau dididik orang lain, tidak mau dijajah orang lain, termasuk bangsanya sendiri. Tidak mau dipaksa-paksa seperti penguasa Fir'aun tadi. Nggak mau. Kita maunya merdeka. Ringkasnya, bagi ini, orang yang beriman menikmati kemerdekaan yang sebenarnya karena dia berperilaku sesuai dengan dorongan internalnya sendiri. Orang yang beriman mengabdi kepada Allah terdorong oleh rasa cinta dan rasa syukur kepadanya. Orang yang beriman tidak akan mundur dari keyakinannya, dan karena itu dia sangat anti penjajahan. Demikian mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat.